Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang desain sprint Gowesku, yang mana mata kuliah User Experience ini dibimbing oleh Bapak Rizky Maichandra, STMCS. Anggota kelompok 8 yaitu Wedi Kurniawan, Sylvia Ningsi, dan Andrian. Baiklah, saya akan menjelaskan desain sprint dari tahapan pertama, yaitu tahapan understand, di mana pada tahapan ini kita mengumpulkan semua informasi pengetahuan soal bisnis, user, kemudian masalah-masalah yang dihadapi user. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan imunitas ialah dengan olahraga sepeda. Masyarakat lebih memilih bersepeda karena selain untuk berolahraga, bersepeda juga dapat mengobati bosan selama pandemi berlangsung. Akan tetapi, alternatif hidup sehat dengan bersepeda bukanlah pola yang bisa diikuti dengan mudah oleh seluruh kalangan masyarakat. Selain faktor hobi, ketidakadaan sepeda juga merupakan faktor yang menghambat dan membatasi keinginan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan bersepeda. Karena selain harga yang cukup mahal, masyarakat juga berpikir bahwa sepeda juga bukanlah kebutuhan utama yang dibutuhkan secara kontinu atau berkelanjutan. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi sewa sepeda yang kami beri nama aplikasi Gowesku. Nah, tahapan kedua yaitu tahapan develop, di mana kita mencari ide sebanyak mungkin, dan masing-masing anggota akan membuat sketch ide-ide mereka untuk mengeksplorasi banyak kemungkinan. Nah, berikut ide-ide dari kelompok 8. Yang pertama ialah bagaimana jika user ingin mengetahui informasi sepeda yang tersedia, yaitu dengan membuat fitur list, daftar, dan info sepeda yang tersedia. Ide berikutnya ialah bagaimana jika user ingin melihat detail perjalanan sepeda, baik jarak dan waktu, yaitu dengan membuat fitur history route, user bisa mendapatkan informasi detail dari perjalanan sepedanya. Ide berikutnya ialah bagaimana aplikasi Gowesku ini bisa digunakan oleh user, yaitu dengan membuat fitur menu chat user, sehingga user bisa memberikan saran dan kritik mengenai aplikasi. Ide berikutnya ialah bagaimana user melakukan pembayaran sewa sepeda di aplikasi Gowesku, yaitu dengan membuat fitur scan QR atau melalui top up. Nah, selanjutnya ialah bagaimana melihat kepuasan user dalam menggunakan aplikasi Gowesku, yaitu dengan membuat fitur rating, sehingga kita bisa melihat kepuasan user dan membangun dan mengembangkan aplikasi Gowesku ke depannya. Ide berikutnya bagaimana cara user memesan sepeda, yaitu dengan fitur booking sepeda. Nah, dari ide-ide yang telah dijabarkan, berikut ide-ide dari anggota tim kelompok 8, di mana ide fitur history route dan fitur penilaian, yaitu ide dari Andrian. Kemudian ide menambahkan fitur menu chat dan pembayaran dengan scan QR, yaitu ide dari Wedi Kurniawan. Kemudian fitur informasi sepeda dan fitur booking sepeda itu ide dari Sylvia Ningsi atau saya sendiri. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andrian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 User Experience. Di sini saya akan membahas kembali ataupun melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu Sylvia Ningsi, mengenai desain sprint aplikasi Gowesku. Nah, di sini saya akan menerangkan konvergi. Nah, apa sih konvergi? Nah, jadi setelah vote dan menghasilkan banyak ide-ide di fase dikerja tadi yang telah diterangkan oleh rekan saya, selanjutnya kita akan mempersempit pilihan dan juga kita akan membuat menjadi storyboard yang lengkap. Nah, tujuannya
adalah agar kita dapat ide akhir ataupun ide besar dari Diverge tadi. Nah, kemudian ide besar ataupun ide akhir itulah yang nanti pada storyboard ini akan kita angkat untuk kita buat jadi prototipenya. Nah, di sini adalah alur ataupun konversi dari ataupun storyboard dari aplikasi GoESCO yang kami rencanakan, yang mana nantinya saat pengguna ataupun user mengakses aplikasi ini, maka mereka akan diarahkan kepada halaman, yang mana pada halaman tersebut akan membawa ataupun menyediakan form registrasi akun bagi pengguna dan juga login bagi pengguna yang telah memiliki akun. Nah, bagi pengguna yang belum memiliki akun, jika ingin mengakses sistem ataupun aplikasi, maka mereka harus registrasi. Nah, untuk registrasi ini pengguna menggunakan nama dan nomor HP yang aktif. Nah, bagi user yang telah memiliki akun, seperti yang saya katakan tadi, mereka harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Nah, setelah login, maka mereka akan dibawa ke beranda ataupun menu utama dari user. Nah, di mana di menu utama itu ada beberapa menu, dan juga di menu utama itu user bisa mencari lokasi penyedia layanan sewa sepeda terdekat yang ada di sekitarnya. Nah, di menu ataupun di beranda user itu juga memiliki beberapa menu yang tersedia untuk pengguna. Yang pertama yaitu My Wallet. Nah, My Wallet ini memungkinkan pengguna, ya, di dalam itu nanti pengguna bisa melakukan top up ataupun pengisian saldo dan juga melakukan pembayaran. Kemudian di My Static ini lebih kepada penyedia sistem itu melihat durasi, kalori dan jarak tempuh dari pengguna. Kemudian invite friends, tentunya di sini pengguna bisa mengundang temannya menggunakan kontak ataupun email, tentunya yang masih aktif, dan juga sama-sama menggunakan aplikasi GoESCO. Nah, kemudian pesan, di sini pengguna bisa mengirim pesan ke sesama pengguna aplikasi GoESCO. Nah, kemudian pengaturan, di sini pengguna bisa melakukan pengaturan nomor HP, alamat, dan juga bahasa. Kemudian logout, jadi ketika pengguna sudah mau keluar dari aplikasi bisa menekan tombol logout, yang mana nantinya akan diarahkan ke halaman awal sistem. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke prototype. Nah, untuk prototype ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu WD Kurniawan. Nah, kepada WD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya WD Kurniawan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang desain sprint, yaitu pada tahap prototype. Tahap prototype ini merupakan tahapan keempat, yang mana sebelumnya tahap pertama dan kedua yaitu understand dan diverge telah dijelaskan oleh rekan saya Kak Silvia Ningsih. Kemudian tahap ketiga telah dijelaskan oleh Andrian yaitu converge, dan yang keempat adalah prototype. Pada tahap ini yaitu setelah ketemu ide akhir atau ide besar di fase yang sebelumnya atau converge dan sudah jadi storyboard, saatnya kita membuat prototype. Nah, prototype itu adalah sebuah skema perancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembang maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nyatanya. Nah, langsung saja kita lanjut ke demo prototipenya, yaitu aplikasi GoESCO. Di sini kami telah merancang prototipenya, yaitu mulai dari awal sampai akhir. Langsung saja kita run. Nah, di sini adalah tampilan utama dari aplikasi GoESCO atau bicycle rental atau rental sepeda. Nah, kita mulai. Nah, di sini yaitu ada petunjuknya, yaitu yang pertama locate atau temukan sepeda yang terdekat dengan lokasi Anda. Nah, kemudian scan QR code-nya untuk menggunakan sepeda. Dan selanjutnya nikmati harimu dengan bersepeda.
Di sini kita bisa login menggunakan nomor HP, kemudian di sini juga bisa mendaftarkan akunnya. Nah, kita sign up, kemudian ada verifikasi, kemudian kita lalu masuk ke menu berandanya. Nah, kita coba dari tahap login, yaitu di sini masuk, kemudian login, kita login dengan menggunakan nomor HP. Nah, di sini terdapat beranda yang berisikan wilayah kita, kemudian cuaca beserta suhu temperaturnya. Kemudian dari sini kita dapat lihat juga yaitu ada tanggal, hari, dan bulannya. Nah, di sini ada keterangan sepeda, yaitu sepeda yang di dekat kita berjarak 50 meter, yaitu sepeda poligon yang mana tersedia satu sepeda. Nah, kemudian baiklah, kita masuk pada pencarian, yaitu adalah rute perjalanan yang ingin kita tempuh. Itu kita klik search ini. Nah, sini adalah wilayah kita, yaitu Garuda Sakti kilometer 3. Kemudian tujuan dari perjalanan kita itu yaitu ke UIN Suskaryo, kemudian kita search. Nah, di sini merupakan wilayah kita. Nah, di sini yang terdapat bulat-bulat hijau adalah sepeda-sepeda yang bisa disewa yang di dekat kita. Kemudian kita pilih ini tadi. Ini adalah sepeda yang terdekat dari kita, yaitu sepeda poligon dengan jarak 50 meter. Nah, setelah kita menemukan sepedanya, kita masuk ke menu QR code, kita scan terlebih dahulu. Jika terdapat kerusakan pada sepeda, kita bisa masuk ke menu report ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah kita nge-scan, kita continue. Lalu terdapat rute perjalanan kita yang telah kita tempuh. Nah, di sini terdapat juga total pembayarannya, kemudian jarak yang kita tempuh, kemudian dan estimasi perjalanan kita down, selesai. Nah, di sini kita masuk ke menu lainnya. Di sini terdapat menu profil kita, terdapat nama dan foto kita. Di sini ada menu My Wallet atau dompetku. Di sini kita bisa top up melalui Mastercard atau Dana. Selanjutnya payment nih, kita bisa memilih pembayarannya itu melalui Mastercard atau secara Dana. Nah, di sini kita terdapat menu My Statistik. Di sini adalah riwayat dari sepeda kita. Kita telah melakukan jarak berapa lama, kemudian kalori yang kita dapat, jarak yang kita tempuh, dan lainnya. Masuk ke Invite Friend. Nah, di sini kita pada aplikasi ini kita dapat mengundang teman untuk melakukan goes bersama. Kita di kontak, nah kita send. Di sini terdapat dua orang teman saya, yaitu Andrian dan Kak Silvianingsih. Nah, selanjutnya di sini ada fitur chat juga. Di fitur chat ini kita dapat mengirimkan pesan kepada teman kita. Nah, kita contohkan yaitu kepada Andrian. Nah, di sini adalah riwayat chat dari saya dan Andrian. Yang terakhir yaitu ada setting. Nah, pada setting ini dapat mengatur nomor HP kita, kemudian alamat kita, bahasa yang kita gunakan, terus notifikasi kita apa mau dimunculkan atau tidak, kemudian traffic kita yaitu traffic perjalanannya. Kemudian kita logout dan logout kembali ke halaman awal dari aplikasi Goesku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tahapan selanjutnya yaitu testing akan dijelaskan oleh rekan saya Andrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan dari teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai validasi ataupun tes. Nah, di fase ini kita akan tes prototipe yang sudah kita kerjakan tadi ataupun telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, pada tahap ini kami membuat kuesioner menggunakan User Experience Questionnaire ataupun disingkat dengan UEQ. Nah, apa sih itu UEQ? Kebanyakan mungkin orang biasa menggunakan user experience testingnya itu menggunakan SQS. Nah, kali ini kami menggunakan User Experience Questionnaire ataupun UEQ. Nah, UEQ ini merupakan alat atau kuesioner yang mudah dan efisien untuk mengukur user experience. Nah, UEQ ini memudahkan kita untuk mengukur UX
pada sebuah desain aplikasi. Nah, pada UEQ ini juga ya, yaitu memiliki 6 skala penilaian. Yang pertama ada daya tarik, kemudian kejelasan, efisiensi, kemudian ketepatan, dan juga stimulasi dan juga yang terakhir kebaruan atau novelty. Nanti saya akan langsung arahkan ya kepada testing atau user nih. Yang pertama di sini kami telah membuat kuesioner ya. Kuesioner yang mana di sini telah diisi oleh 21 responden. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami buat berkaitan dengan memang standar dari pertanyaan dari UEQ itu sendiri. Nah, di sini adalah daftar pertanyaannya, dan ini adalah 21 jawaban dari responden. Nanti kami akan hanya menggunakan 20 responden untuk mengukur seberapa sih penilaian pengguna yang telah melakukan pengujian melalui prototipe tadi terhadap aplikasi kami ini. Nah, di sini ringkas ada beberapa pengisi ya. Ini ada beberapa pengisi dari kuesioner kami ini. Ini ada beberapa nama, kemudian ada emailnya, dan juga jawabannya. Nah, di sini kita akan download ya. Caranya kita download kuesionernya ini, kita download, masukkan kepada Excel. Di sini saya sudah mendownloadnya, saya download dan saya salin ke Excel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dengan UEQ tadi. Nah, di sini teman-teman bisa download juga UEQ-nya di sini ya. Nah, di sini di data analysis tools, silakan saja kunjungi ueq-online.org. Kemudian download data analysis tools, nanti kalian tinggal buka filenya ke Excel. Nah, seperti ini. Nah, di sini di data ini tinggal kalian salin saja data dari responden tadi, yang ini kita salin ke sini. Setelah itu maka dia akan otomatis mengkonversikan menjadi benchmarknya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada 6 skala yang penilaian dari UEQ itu. Ada daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Nah, di sini ada berapa tahapan, ada putih kawan, ada excellent, hijau gelap excellent, kemudian hijau agak pudar itu good, kemudian hijau pudar itu average atau pertengahan, kemudian below average, ini buruk, main ini sangat buruk. Main ini penunjuknya ya. Nah, jadi di sini dari kuesioner yang kami lakukan tadi, dari testing yang kami lakukan melalui kuesioner tadi, didapatlah penilaian dari responden seperti ini. Nah, jadi untuk daya tarik ya, nilai daya tarik yang dari aplikasi GoESCO tadi ini alhamdulillah mendapat nilai excellent dari responden. Kemudian untuk efisiensi juga excellent, kemudian ketepatan juga excellent, stimulasi juga excellent, kebaruannya juga excellent. Nah, ini adalah bagannya. Jadi dari testing yang kami lakukan itu, kami sudah menyerahkan ataupun memberikan, kami telah memberikan link prototipe yang bisa diakses oleh teman-teman ataupun responden. Nah, setelah diakses maka mereka mengisi. Nah, kemudian jawabannya ini kami convert kepada UEQ tadi. Nah, mendapatlah nilai seperti ini. Dan alhamdulillah berarti dari prototipe yang kami kerjakan itu mendapat nilai yang baik daripada responden. Maka dari itu hampir bahkan keseluruhan dari responden menilai
dengan rata-rata berarti excellent ataupun baik dari 6 skala penilaian tadi. Nah, berarti kami menyimpulkan bahwasanya aplikasi kami ini ataupun prototipe yang kami kerjakan ini mendapat respon yang sangat baik dari responden berdasarkan 6 skala ini, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai testing dari aplikasi GoESCO ini. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf karena kami juga masih tahap belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.